Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung, edisi kuliner. Pada video kali ini, judulnya adalah nasi kuning legendaris, sambal guyurnya nyelekit banget. Berada di sebuah gang sempit yang bernama Gang Asep, di pusat kota Bandung, tepatnya di Jalan Muhammad Toha, kurang lebih 100 meter sebelum terminal Kebon Kelapa. Setiap harinya, kecuali hari Senin, selalu ada sebuah roda komplit dengan semua meja dan 2 kursi panjang untuk menjamu pelanggan-pelanggannya bersantap ria, menikmati sepiring bahkan berpiring-piring nasi kuning yang disajikan oleh Pak Kumis. Barang dagangannya terlihat simpel, tidak banyak pernak-perniknya seperti kebanyakan tukang nasi kuning pada umumnya. Di tempat ini tidak ada yang namanya rendang telur, tidak ada yang namanya sayur tahu, tidak ada yang namanya semur jengkol, tidak ada namanya goreng soun, bahkan hal yang kecil pun seperti mentimun tidak ada di sini. Tapi kenapa banyak orang ketagihan makan nasi kuning di tempat ini? Bahkan ada pelanggan setianya sampai 56 tahun selalu ingin menikmati nasi kuning yang legendaris ini. Disinilah letak daya pikatnya yang tidak akan dijumpai di tempat manapun, yaitu sambal guyurnya yang sangat super pedas. Nah ini teman-teman, sambal guyurnya yang penuh dengan cabai rawit membuat orang penasaran ingin menikmati nasi kuning Pak Kumis ini ya teman-teman. Oh ya. Nah ini ada pelanggan yang dari tadi sudah pesan dan sekarang sudah diambil. Nah ini Pak Kumis sedang melayani pelanggannya. Nah coba lihat ya teman-teman. Inilah nasi kuning yang legendaris, cuman ditaburi oleh bawang goreng saja. Nah sama kerupuk sama oncom. Ya ini sambal guyurnya, sambal oncom guyur yang super pedas ya teman-teman. Nah beginilah cara Pak Kumis menyajikan. Bisa dibawa ke rumah untuk dimakan bersama keluarga, bisa juga disantap langsung di tempat ini ya teman-teman. Di sini juga sudah ada beberapa pelanggan setianya. Dan coba saya akan tanya ya ke Bapak ini. Pak, selamat pagi Pak. Bapak sedang nunggu apa di sini tadi Pak? Baru makan nasi kuning. Baru makan nasi kuning? Ya, makan di sini. Makan nasi kuning Pak Asep ya? Pak Kumis? Ya. Kenapa Bapak sering makan di tempat sini? Kenapa Pak? Alasannya kenapa? Ada duanya rasa sambal oncomnya. Oh, tidak ada duanya rasa sambal oncomnya? Di Bandung. Di Bandung. Bagaimana Pak rasanya di sambal oncom Pak Kumis ini Pak? Nah, ada duanya. Ada duanya. Pedas pisan Pak? Pedas pisan? Ya. Oh, terus gimana dengan cita rasanya Pak? Enak sekali. Enak sekali. Lain daripada yang lain. Oh, lain pada yang lain. Kan di tempat lain mah ada soun, ada
Telur Ya, di sini nggak ada apa? Kenapa Bapak Mas setia Pak ke sini Pak? Rasanya lain daripada yang lain. Oh, Enak rasanya enak sekali Sambal oncomnya. sambal oncomnya. Sudah berapa lama Pak Bapak berlangganan dengan nasi kuning ini Pak? Tahun 81. Ini kabarnya nasi kuning legendaris ini sudah berada di tahun 65. Ya. Jadi sekarang menginjak ke 56 tahun. Ini adalah generasi ketiga dari Pak Kumis ini, yaitu sebagai menantunya. Dulu pertama kali yang dagangnya adalah seorang ibu Ayu yang berasal dari mana Pak? Ibu Ayu? Dari Kroya ya? Kroya, Dari Gombong. Gombong, Kroya. Nah sekarang ini generasi ketiga sama cucunya, menantu cucu Pak ya? Menantu cucu. Tuh begini. Nah ini keseruannya teman-teman. Sambal oncomnya diguyurkan kepada kerupuk sebagai topping pada nasi kuning ini. Diguyurkan. dibahayakan aja. Tuh seperti ini ya teman-teman. Sangat limpah sekali nih rasanya nih. Manyus. Manyus. Luar biasa. Pak, maaf bisa saya tanya sebentar Pak ya? Ya boleh sambil makan ya. Sambil makan nggak apa-apa Pak? Bapak udah berapa lama Pak menikmati nasi kuning Pak Kumis ini Pak? Dari SD. Oh dari SD. Menurut saya udah. Ini regenerasi ketiga nih Bang. Tuh ini teman-teman dari SD pun. Ini Bapak Udah ini 46 tahun. dari SD sekarang udah 46 tahun masih setia menyantap nasi kuning di Gang Asep ini. Terima kasih Pak atas informasinya Pak. Sama-sama. Mantap terus Pak ya. Manyus. Terus luar biasa. Ini paduan oncomnya. Oh, paduan oncomnya katanya. Ini di Indonesia baru ada satu yang kayak gini. Oh, di Indonesia baru ada satu. Paduan oncom tidak pakai apa-apa lagi, topping tidak ada, cuma oncom saja. Nah, ini kesaksian ya teman-teman dari Ada topping yang lain. dari pelanggan setianya. Ini enak sekali. Tuh enak sekali. Makan nasi kuning Pak Kumis. Nah, nasi kuning Pak biasa. Kumis luar biasa. Kerupuk. Tuh, kita makan lagi kerupuknya ini Pak Kumis. Sangat luar biasa. Tuh, sangat Layanannya luar biasa. Nasi kuningnya enak sekali. Di Indonesia baru ada satu yang kayak gini. Wah, Oncomnya luar biasa. oncomnya luar biasa. Paling lama. Paling Ini mau. Bapak ini pelanggan setia juga. Tuh, pelanggan. Bapak ini juga katanya pelanggan setia. Rasanya bagaimana Pak nasi sambal guyur oncomnya Pak? Pokoknya maknyos enak sekali. Tuh. Makanya setiap pagi saya datang ke sini. Tuh. Hari Senin. Nah. Hari Senin libur. Nah, Karena Bapak ini perlu istirahat. betul. Jadi hari Senin libur. Oh, ini kesaksian yang sangat luar biasa ya teman-teman. Bahwa nasi kuning di sini sederhana, simpel, tetapi banyak memikat hati pelanggan-pelanggan setianya sampai puluhan tahun ke sini. Ya. Maka disebutnya ini nasi kuning legendaris dengan sambal guyurnya yang Luar biasa. nyelekit banget ya Pak ya. Ini sebetulnya enaknya kalau nasi kuningnya dingin. Karena apa? Karena ini oncomnya kan pedas. Oh. Kalau nasi kuningnya panas, ditambah panas, nah tidak ada itunya. Sari pedasnya tidak ada. Karena panas. Nah, Kalau ini- dingin, pakai oncom, wah luar biasa. Makanya Nah. saya akan siang. Ini tips dari pelanggannya, lebih baik makan nasi kuningnya dalam keadaan dingin karena oncomnya panas, pedas Pak ya. Jadi bersatu menjadi padu Pak ya kalau dingin sama pedas Pak ya. Ya, kalau nasinya panas sama pedas. Kalau versi saya enaknya nasinya dingin. Oke. Terima kasih Pak ya atas sama-sama, informasinya luar Pak biasa. Kumis semakin sukses. Nah, Pak Kumis makin sukses katanya Pak Kumis. Amin. Amin, amin, amin. Dan parang panjang umurnya. Amin. Demikian kesaksian dari salah seorang pelanggan setianya
Jadi setiap orang yang sudah pernah menikmati sepiring nasi kuning di tempat ini pasti ketagihan terus dan akan terus datang ke tempat ini. Hal ini terbukti dari omset penjualan setiap harinya minimal 2 bakul sebesar ini habis ludes diburu oleh penikmat nasi kuning yang legendaris ini. Ini bakulan kedua yang baru datang ya teman-teman. Di sini. Nah, Pak, ini cara menanak nasinya ini di sekaligus atau ada sesi-sesinya, misalkan ini berapa jam sekali bikinnya atau gimana Pak bikin nasinya Pak? Ada sesi-sesinya. Oh, ada sesi-sesinya, jadi nggak sekaligus sekalikan bikinnya enggak? Oh, 2 kali Pak? Ya, 2 kali bawa. 2 kali menanak Ya, nasi gitu? Nanti misalkan jam 7 sampai jam, ya sekarang jam berapa gitu, jam 9 gitu. Iya. Bawa lagi gitu. Oh gitu, jadi nggak sekaligus bikin dua boboko, 2 iya rombong. 2 tolombong ya? Ya. Pak, harga satu bungkusnya ini berapa Pak? Ya, murah terjangkau lah. Berapa Pak? 12,5. 12,5 katanya. Ya, 12,5. Yaitu 12.500 ya teman-teman. Ya. Tuh lihat, ini Ya, bungkusannya sama ininya apa, lihat. Ini yang membuat senang tuh orang-orang. Nih. Ini kerupuknya sekarung ya Pak, beli 12.500. Nah. Bungkusnya Sambalnya sambal dipisah. sambal oncomnya dipisah. Lalu yang menarik ini Pak ya. Sambal oncom Beli dulu. 12.500, ini kerupuknya sekarung gini Pak, 2 lagi. Inilah yang membuat daya pikat para penikmat nasi kuning Pak Kumis ini. Dan teman-teman silakan mencobanya teman-teman ya di tempat ini. Ini bakulan yang baru datang, masih hangat. Walaupun ini sederhana, simple, tetapi omset penjualannya sampai berbakul-bakul gini. Inilah nasi kuning yang tidak ada di tempat lain. Hanya di Pak Kumis, Gang Asep, Jalan Muhammad Toha, Bandung ini. Teman-teman, mari kita tanya ke Pak Kumis ini, bagaimana akibat pandemi corona ini atas penjualannya. Pak, bagaimana? Mau diceritakan Pak sebelum adanya pandemi corona sama dengan yang hari ini kita ketahui bahwa pandemi corona masih berlangsung. Bagaimana Pak? Tolong bisa diceritain. Sekarang mah udah ini jualannya jadi apa gitu, minimal nggak minimal full gitu jualannya gitu. Nggak full Pak? Nggak full gitu, setengahnya gitu. Setengah dari yang keadaan dulu, biasa. Ya, yang biasa dari dulu gitu. Kenapa Pak? Ya ini kan mungkin misalkan ada informasi seluruh dunia kan. Iya. Ini COVID, corona, COVID ya, corona gitu. ya. Jadi misalkan itu nggak bisa minimal dagang, saya nggak bisa apa itu banyak. Oh. Paling 10 kilo. 10 kilo sehari. Sehari. Oh, gitu. 10 kilo beras biasanya 10 hari. Ya, dulu kan Sehari 10 kilogram. Sebelumnya ada ini corona kan Iya. sampai misalnya 15 kilo gitu. Hari Minggu 25 gitu. Sekarang mah hari Minggu juga berapa itu turunnya jauh. Oh gitu ya. Dari hari biasa mah aduh. Ya, prosot jauh pisan. Oh, jadi Bapak merasakan sekali dampak dari corona ini Pak ya? Iya. Mudah-mudahan aja Pak, Mudah-mudahan, coronanya ya. bisa cepat berakhir Pak ya. Akhir semuanya gitu. Iya, dan Amin, dagang amin, Bapak amin, pun amin. bisa laris manis seperti biasanya Pak ya. Amin, amin. Dan mudah-mudahan dengan diviralkan video ini, omset Bapak bisa kembali seperti semula lagi. Terima kasih Pak ya, atas baik, informasinya. sama-sama. Barusan saya beli 3 bungkus nasi kuning Gang Asep buat dimakan di rumah. Terlihat di sini begitu banyak sekali kerupuknya dan tidak ketinggalan pula dengan sambal oncomnya yang merupakan daya tarik sebagai ciri khas nasi kuning ini yang tidak pernah dijumpai dimanapun.
dengan ditemani bunga ros atau bunga mawar, bunga lantana, dan bunga jepun hasil kebun sendiri, membuat selera makan semakin menggebu-gebu untuk segera menyantap nasi kuning legendaris ini. Sebentar lagi saya akan membuka bungkusan kerupuk ini dan sambalnya teman-teman, supaya teman-teman bisa melihat seberapa banyaknya harga 12.500 ini satu bungkusnya. Ini kerupuknya teman-teman, satu mangkok full. Dan ini kacang kedelai gorengnya tidak ketinggalan pula. Ini sambal guyur, sambal oncomnya, dan inilah sebungkus nasi kuningnya. Dengan cara diguyurkan sambal oncom ini dan juga dengan ditaburi kacang kedelai gorengnya seperti ini. Membuat cita rasanya semakin menggairahkan, dan sudah kebayang sambal guyurnya yang nyelekit banget. Ayo kita makan teman-teman. Semakin siang, semakin bertambah pelanggan yang akan menikmati enaknya nasi goreng Pak Kumis ini. Dan ini ada pesepeda yang baru datang, dan saya minta wawancara dulu sebentar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ayo makan. Ayo makan. Bapak sering ke tempat ini Pak? Hampir tiap minggu sih ya, soalnya. Hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu. Oh, Sepedahan. Tahunya dari dulu, dari waktu saya SD, kan saya SD di Muatoha di sini. tuh ini Udah lama banget. pelanggan setia dari SD katanya. Bapak ini jauh-jauh ya katanya Pak. Dari mana Pak? Dari Tanjung Sari saya. Tuh, bayangin teman-teman, dari Tanjung Sari, Sumedang sampai ke Mamatoha, Bandung ini, kira-kira menempuh perjalanan berapa kilo Pak? Dari Tanjung Sari ke Jalan Mamatoha ini? Ada berapa kilo ya? 15 kilo mungkin, soalnya saya putar-putar dulu. Oh, 15 kilo. Putar-putar dulu, sampai dulu saudara. Ya, Tadi muter dulu, gitu ya. putar-putar dulu. Nah, saya mau tanya Pak, Bapak kan jauh-jauh, Ya. kenapa Pak masih mencari nasi kuning ke tempat ini Pak? Padahal di tempat lain pun banyak Pak nasi kuning. Apa penyebabnya Pak? Jadi kalau nasi kuning banyak, depan rumah juga ada yang jual. Cuman kalau yang di sini Mang Kumis istilahnya nasi kuning guyur. Jadi disiram sama sambal oncom. Nah, Tuh. itu yang paling buat berbeda. Nah, ini kesaksian baru dari pesepeda ini ya teman-teman. Katanya nasi kuning di sini mempunyai ciri khas, yaitu dengan diguyurnya sambal oncom ini, dan rasanya bagaimana Pak rasa sambalnya? Enak banget. Enak Pokoknya banget. Dijamin kesini lagi. Jamin kesini lagi. Lagi. Pedas atau gimana Pak? Super pedas atau biasa-biasa aja? Pedas sih, tapi kalau lebih enak sebetulnya lebih disiramnya, jadi kayak dipakai kuah. Jadi sambalnya kayak kuah disiram. Diguyur gitu Pak. Diguyur sambal oncomnya Sambal oncom pedas. nyelekit banget Pak ya. Nyelekit banget. Aduh, mantap. Banget. Banget. Titik banget. Nah, ini teman-teman, salah satu kesaksian lagi yang membuat pelanggannya Pak Kumis selalu datang ke tempat ini. Dan terlihat di sini semakin siang,
semakin banyak pelanggannya. Dan ini sebagai referensi baru buat teman-teman, baik di dalam kota atau di luar kota. Kalau datang ke Bandung, jangan lupa mampirlah ke tempat nasi kuning Pak Kumis ini. Dijamin akan ketagihan terus. Ditunggu ya teman-teman. Teman-teman mau coba? Silahkan datang ke sini di Gang Asep, Jalan Muhammad Toha, 100 meter kurang lebih dari sebelum terminal Kebon Kelapa. Tapi awas ketagihan terus loh teman-teman. Dan siapkan wajah memerah setelah bersantap dengan sambal guyurnya yang nyelekit banget. Demikianlah akhir dari video ini. Sekiranya info kuliner ini bisa menambah wawasan, saya mohon share dan bagikan ke teman-teman atau ke grup-grup lainnya. Sampai jumpa di video-video lainnya yang tentunya akan lebih seru lagi. Dadah.